Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pmb.unima.ac.id. Hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, jalur rekognisi pembelajaran lampau. Ya. Kenapa kami menyelenggarakan program rekognisi pembelajaran lampau, bagaimana alurnya dan bagaimana caranya akan coba kita bedah bersama. Nah, ini latar belakang kenapa program RPL itu ada. Yang pertama, berdasarkan Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal dan non-formal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Untuk itu, Unima menyelenggarakan RPL untuk menyelenggarakan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada akhirnya pemberian bukti hasil belajar berupa ijazah, ya. Pembelajaran dan atau pengalaman masa lampau yang dapat diakui dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari pendidikan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non formal, informal atau dari pengalaman kerja. Jadi RPL ini adalah pengakuan pendidikan, hasil pendidikan yang diperoleh dari jalur sebelumnya ataupun pengalaman sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya misalnya ketika kuliah S1 harusnya 4 tahun, harusnya menempuh 144 SKS, tetapi karena calon mahasiswa ini sudah bekerja, dari SMA sudah bekerja, mengikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan, mengikuti banyak sekali tugas-tugas yang itu mendukung kesarjananya, makanya sertifikat-sertifikat yang tadi itu bisa diunggah dan bisa mengurangi jumlah SKS yang seharusnya ditempuh gitu. Dari 140 misalnya diakui 70, yang harusnya tadi kuliah 4 tahun jadi cuma kuliah tinggal 2 tahun, jadi bisa separuhnya. Nah, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau dan Perdirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 162 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademis. Untuk landasan hukum, kegiatan penyelenggaraan ini adalah yang pertama Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012. Dan juga ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Ada juga Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti nomor 162 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan akademis. Terus keuntungannya apa saja ketika mahasiswa mengakses program ini? Yang pertama, menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri. Jadi ahli-ahli yang meskipun sudah ahli dan memiliki kepakaran tertentu, tapi belum memiliki sertifikat atau ijazah akademik, kita fasilitasi di sini. Yang kedua, memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri. Dan ternyata di suatu perusahaan, di suatu lembaga, kompetensi karyawannya itu bisa memberikan umpan balik kepada perguruan tinggi apa saja yang perlu dibutuhkan, apa saja yang perlu bisa tingkatkan. Yang ketiga,
memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri. Ini sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir, kan. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan. Ini keuntungan-keuntungannya. Ini ada beberapa keuntungan yang lebih untuk calon mahasiswa. Yang pertama, lulus lebih cepat. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, fleksibilitas perkuliahan blended learning. Yang keempat, berkualitas. Kenapa lulus lebih cepat? Jadi dengan total mata kuliah yang diperoleh melalui penyetaraan akademik dan pengalaman kerja atau pelatihan sertifikat, maka mahasiswa menyelesaikan waktu perkuliahan dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan mahasiswa yang menempuh jalur reguler. Contohnya apa? Contohnya jika mahasiswa memperoleh rekognisi total 5 mata kuliah, maka lama mereka studi adalah bukan 8 semester tapi cuma 7 semester sampai lulus. Jadi 3,5 tahun lulus. Jika total 10 mata kuliah yang diambil, maka lama mereka studi adalah 6 semester. Jadi cuma 3 tahun bisa lulus S1. Begitu juga jika 15 mata kuliah yang diambil atau berhasil direkognisi, mereka hanya menempuh waktu kuliah selama 5 semester atau 2,5 tahun bisa lulus, ya. Berikutnya lagi, hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena biaya yang akan dikeluarkan dengan mata kuliah yang diambil adalah 50% dari biaya mata kuliah reguler. Dengan pendeknya masa perkuliahan akan mengurangi besaran biaya uang kuliah UKT, ya, sehingga total keseluruhan biaya RPL lebih murah dari kuliah reguler. Jelas ini lebih murah. Kenapa? Yang tadinya harusnya biaya untuk studi S1 itu misalnya sekian juta, yang karena masa studinya dipotong berarti biayanya otomatis lebih murah. Terus yang ketiga, fleksibilitas perkuliahan blended learning. Dalam kegiatan belajar, mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan dosen tanpa ada batasan waktu dan tempat, ya. Kehadiran dalam tatap muka di ruang kelas akan dilakukan pada mata kuliah praktikum yang tidak dapat dilakukan secara online, ya. Interaksi dengan dosen dan praktisi sangat diutamakan untuk mendapatkan dan meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa dalam kegiatan praktis dan pengambilan keputusan yang nyata. Metode ini sangat cocok untuk pekerja profesional, entrepreneur yang sudah memiliki pengalaman kerja dan keahlian tertentu yang ingin melanjutkan studi S1 tanpa kendala waktu dan tempat. Jadi perkuliahannya tidak full offline tapi ada online-nya. Bisa 50% online, 50% online dan offline, kan gitu. Berikutnya lagi, kelebihannya adalah berkualitas, ya. Beban kegiatan belajar untuk mahasiswa yang sudah disiapkan dan sudah diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Mahasiswa dapat fokus belajar dengan jumlah mata kuliah terbatas di tiap periode semester, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Jadi maksimal biasanya ambil 24 SKS. Ya. Tempat kita ada online learning yang menggunakan LMS, Learning Management System, yang terintegrasi untuk membangun jaringan interaksi dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan pembimbing akademik. Dengan demikian, proses online learning ini dipastikan memiliki kualitas yang sama dengan mahasiswa yang melakukan sistem perkuliahan pada umumnya. Untuk alurnya bagaimana? Untuk alur pendaftaran, beberapa hal yang perlu disiapkan adalah ini. Yang pertama, daftar di daftar.unima.ac.id. Yang dibutuhkan adalah ijazah dan transkrip terakhir. Lah Pak, kalau saya dari D2 atau D3 bisa nggak? Bisa. Nanti biasanya mau transfer ke S1 biasanya cuma 3 semester atau 2 semester tergantung dengan hasil rekognisinya yang diakui. Terus ini ada pra pendaftaran calon mahasiswa. Terus mahasiswa unggah dokumen-dokumen rekognisi calon mahasiswa, dokumen-dokumen pekerjaan, logbook, surat tugas. Nanti kita bahas di belakang, ya. Terus
Setelah itu, setelah unggah dokumen itu akan direkognisi oleh program studi, oleh asesor program studi. Terus setelah itu akan keluar berapa hasil rekognisinya. Terus setelah itu bayar biaya pendaftaran. Setelah itu ada pengumuman diterima. Setelah pengumuman diterima, daftar ulang, pemberkasan. Beberapa dokumen-dokumen dalam daftar ulang, yaitu yang diunggah adalah KTP, KK, ijazah, transkrip, surat izin belajar atau pernyataan, hasil rekognisi, dan form KRS. Pak, misalnya surat tugas saya, surat tugas belajar saya atau surat izin belajarnya belum turun, tidak apa-apa, bisa dilakukan dengan atau bisa digantikan dengan pernyataan, surat pernyataan bahwa tugas surat izin belajar atau surat tugas belajar masih dalam proses. Berikutnya lagi, ini nanti teman-teman semuanya yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut bisa di daftar.unima.ac.id di register ya, atau link di sini, atau cari di websitenya pmb.unima.ac.id, klik login, atau daftar. Kalau belum mendaftar, daftar dulu. Cuma menyertakan nama lengkap, nomor WA, email, dan bikin kata sandi ya. Setelah itu nanti akan diaktifasi di akun email masing-masing gitu. Setelah itu nanti baru mulai mengunggah dokumen-dokumen. Pak, dokumen-dokumennya apa saja? Ini ada beberapa contoh. Daftar riwayat hidup atau daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan, sertifikat kompetensi yang Bapak Ibu peroleh, misalnya sertifikat pengoperasian, lisensi, ya, misalnya ada sertifikat terkait dengan konten kreator, itu kan kalau masuk ilmu komunikasi bisa direkognisi ya. Terus dokumen pekerjaan, foto, video, produk, hasil tes, ada juga mungkin jurnal harian, logbook, atau mungkin surat tugas, lembar tugas, itu juga bisa direkognisi. Terus dokumen analisis, hasil perancangan, boleh sebagian ataupun boleh lengkap, atau logbook, sertifikat pelatihan, ya. Terus keanggotaan asosiasi, kan gitu, atau penilaian kinerja dari karyawan. Nah, Bapak Ibu yang bisa menggunakan HP bisa juga scan kameranya di sini, nanti bisa langsung lihat contoh dokumen-dokumennya seperti apa. Nah, ini untuk brosur-brosurnya terkait ini baru program studi yang sudah kita lakukan atau sudah kita selenggarakan beberapa prodi, ada akuntansi, manajemen, ilmu hukum, PAI, PGMI, ilmu keperawatan S1, teknik informatika S1, mesin otomotif, ya, teknologi informasi D3, dan pendidikan guru PAUD. Ini yang menyelenggarakan ya, program RPL. Oke. Nah, sebelum ini beberapa program studi. Kalau Bapak Ibu bisa mengecek program studi itu layak mengelola RPL atau tidak, nanti bisa klik di Sierra ya, sierra.kemdikbud.go.id ya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa lihat, bisa tracer universitas ini, prodi ini layak atau tidak. Nah, dan alhamdulillah hampir dari 22 program studi, alhamdulillah 19 program studi kita layak untuk penyelenggaraan RPL ya. Bapak Ibu semuanya, untuk pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa juga kunjungi di website kami, ada di pmb.unima.ac.id. Bapak Ibu bisa klik nomor hotline yang ada di tangkapan layar website. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa hubungi kami. Insya Allah kami akan bisa tindak lanjuti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Matur nuwun, bagi Bapak Ibu semuanya sudah bekerja, kami tunggu kita sama-sama belajar mendapatkan gelar akademik di Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.